Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh pinisepuh, para bapak, ibu, para sederek jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting yang saya hormati, dan yang mudah-mudahan bapak dan ibu semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang alhamdulillah sampai Jumat pagi hari ini masih berkenan untuk mengikuti kajian khususnya di Masjid Baitul Arqam. Marilah pada kesempatan pagi hari ini seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah, kita diperjumpakan kembali oleh Allah di majelis yang sama. Alhamdulillah Bapak dan Ibu masih ada kemauan untuk bersama menghidup-hidupkan agama Allah dengan cara menghadiri majelis ta'lim atau menghadiri kajian-kajian. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita akan semakin bertambah pengetahuannya, terutama dalam persoalan agama. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Untuk kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang
tidak terdapat di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Setelah kita selesai mengkaji tentang kesenian menurut Islam, kemudian saya ingin menyisipkan satu tema Bapak Ibu terkait dengan masalah sholat subuh. Saya ingin mempromosikan kembali perihal tentang sholat subuh. Jadi insya Allah Bapak Ibu akan saya sampaikan 9 macam keuntungan menjaga sholat subuh dan 9 macam kerugian ketika meninggalkan sholat subuh. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa dari 5 sholat itu memang yang paling berat dilaksanakan oleh umat Islam itu adalah sholat subuh. Betul Pak Bu? Itu paling berat. Bukan berarti orang itu tidak mau bangun di waktu subuh, karena Bapak Ibu, orang yang bangun di waktu subuh itu ternyata selain kita juga banyak, cuma kadang-kadang kepentingannya beda-beda. Saya bukan bersuudon karena suudon itu tidak boleh, tapi kadang-kadang ketika bangun subuh oleh kita mandi, wudhu, kemudian datang ke masjid musola untuk mengikuti jamaah sholat subuh. Baru setelah itu kita melaksanakan aktivitas duniawi. Yang mau ke sawah, yang mau ke balongan, yang mau berdagang. Tapi kadang-kadang kita bangunnya sama, cuma setelah itu tujuannya beda-beda. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan kajian tema perihal tentang keuntungan menjaga sholat subuh dan kerugiannya ketika meninggalkan, ini mudah-mudahan nanti kita akan semakin bersemangat ketika melaksanakan sholat subuh. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Yang pertama, keuntungan bagi orang-orang yang menjaga sholat subuh. Yang pertama Bapak Ibu, terbebaskan dari tuduhan sifat munafik. Jadi Bapak Ibu, orang yang menjaga sholat subuh itu terbebaskan dari tuduhan sifat munafik. Lalu bagi orang-orang yang suka meninggalkan sholat subuh, ini bisa jadi terkena tuduhan sifat munafik. Dasarnya apa Bapak Ibu? Dasarnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Saya ambil dari kitab Bulughul Maram halaman 382. Mungkin yang dulu pernah ngaji bareng kitab Bulughul Maram nanti bisa dibuka bersama. Hadis itu adalah asqalas sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Ini Rasulullah Bapak Ibu yang menyampaikan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah sholat
Isya dan sholat subuh. Saya bisa memperhatikan ada beberapa masjid musola perbandingannya ketika sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat isyanya jangan dibandingkan dengan sholat subuh, tapi sholat maghrib dengan sholat isya. Ketika sholat maghrib Bapak Ibu itu jamaahnya satu musola hampir penuh, bahkan bisa jadi penuh satu musola. Begitu di sholat isya itu bisa turunnya bisa separuh bahkan bisa lebih. Memang ada sebagian yang oleh mereka itu mengatakan begini, sholat isya waktunya panjang gitu ya Pak, sehingga dengan kata-kata sholat isya waktunya panjang itu yang menjadikan orang itu lalai, melalaikan waktu sholat yang seharusnya saat itu dia harus sholat, dia masih mengatakan sholat isya itu waktunya panjang, sehingga ketika dia lagi main handphone ya dia lanjut main handphone, yang mungkin dia lagi nonton sinetron ya lanjut nonton sinetron, yang mungkin lagi ngobrol-ngobrol juga mungkin lanjut ngobrol-ngobrol, atau yang mungkin lagi tanggung melaksanakan sesuatu pekerjaan dia lanjutkan dengan tidak memperdulikan datangnya waktu sholat isya. Pantas kalau kemudian ketika sholat isya itu jamaahnya jauh lebih berkurang dibandingkan dengan sholat maghrib. Ini Bapak Ibu, itu fakta ya, itu bukti kalau bahwa sholat isya itu memang ternyata berat. Bagi mereka sebagian juga ada yang mengatakan mau sholat isya itu sudah keburu capek, sehingga sholat isyanya nanti dulu, saya mau rebahan dulu, kan begitu. Rebahan ngerti nggih Pak Bu? Mau istirahat dulu. Sehingga kadang-kadang kalau udah rebahan, udah menikmati rebahan itu, ketika mau sholat isya itu sudah beratnya bukan main. Sehingga apa Bapak Ibu? Akhirnya dia meninggalkan sholat isya. Begitu bangun sudah waktu subuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Tadi malam ketika sampai di waktu maghrib, saya waktu itu kalau tidak salah sudah nyampe di Kendal, pulang dari Demak Bapak Ibu. Begitu waktu maghrib kami mampir di rest area Kendal, lalu kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid itu. Habis melaksanakan sholat maghrib, saya dengan Pak Slamet dengan Pak Kijan, Pak Tarkijan ada? Ya, Pak Tarkijan. Pak, kita langsung sholat isya jamak. Kemudian kita menjamak sholat isya. Nah biasanya orang itu ketika mau menjamak sholat saja itu agak kurang yakin atau kurang mantap. Sholat isyanya nanti di rumah saja. Satu, kita sudah kehilangan jamaah, di rumah belum tentu jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang sudah kadung capek, timbul rasa malas. Maka kemudian yuk kita sholat jamak, ya maghrib selesai langsung menjamak sholat isya. Begitu nyampe di Gerinting sekitar jam 10 malam kita sudah sholat. Itu kemudahan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya untuk perihal masalah sholat. Kadang-kadang fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya tidak kita gunakan. Ya, fasilitas itu apa? Kemudahan berupa menjamak sholat, menjamak waktu sholat. Itu kadang-kadang nggak dipakai.
yang pada akhirnya orang tersebut sholatnya di akhir waktu atau bahkan bisa meninggalkan sholat. Karena dalam perjalanan itu kan ada sesuatu yang tidak ditentukan. Bisa jadi begini Bapak Ibu, nanti saya sholat asarnya nanti. Tahu-tahu begitu sudah waktu sholat asar, jalan macet. Duh, makanya nyong durung sholat asar. Bagi yang sudah menjamak dengan sholat asar di waktu zuhur, anteng saja. Pan macet, pan itu apa namanya? Perbandingannya orang yang menjamak sholat dengan yang tidak menjamak sholat karena dia menggunakan mobil pribadi, ya. Artinya ketika dia menggunakan mobil pribadi itu kan wong mobilnya dewek iki, nggak tahunya di perjalanan itu ada sesuatu yang di luar dugaan, ya, seperti kemacetan dan lain-lain. Apalagi kalau terjadi permasalahan dengan kendaraan kita, mungkin ban bocor atau mungkin mesin mogok, itu kan nggak tahu. Makanya Bapak Ibu gunakan fasilitas kemudahan yang sudah Allah dan Rasulnya itu berikan untuk kita. Jadi orang yang menjaga sholat subuh insya Allah akan terbebaskan dengan tuduhan sebagai orang munafik. Karena memang orang munafik itu bukan berarti dia tidak sholat Bapak Ibu, dia sholat. Tapi mohon maaf, sholat bagi dirinya itu hanya sebagai casing. Casing ngerti Pak Bu? Ya. Sebagai ini baju, ya. Nggak pantes. Tapi insya Allah tidak ada pada diri kita, ya, insya Allah. Yang pertama tadi Bapak Ibu. Yang kedua. Ini nggak usah Bapak. Model wong neng kene tokone neng kok. Wis ora apa-apa lah melas. Bare-barein kok. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang menjaga sholat subuh oleh Rasulullah dikatakan ia dijamin masuk surga. Monggo adik-adik mahasiswa, tadi yang pertama terbebaskan dari tuduhan munafik, yang kedua oleh Rasulullah orang yang bisa menjaga sholat subuh itu dengan istiqomah sampai dia meninggal dunia, maka dia dijamin masuk surga. Yang menjadi jaminan itu sholat subuh. Bukan berarti kemudian ya wis nek kaya gue nyong pan sholat subuh baik. Nggih Pak. Nek kaya gue nyong pan jaga sholat subuh, sholat liyane tapak karep. Ya ndak begitu juga Bapak Ibu. Sak nyandake. Jangan salah paham ya. Artinya bahwa sholat subuh ini menjadi satu barometer. Nah Bapak Ibu, dalam sebuah hadis disebutkan mang sholat bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat bardain, salah satu di antaranya adalah sholat subuh, maka ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Mohon maaf kalau Bapak sholat maghribnya ndak ketinggalan, sholat duhurnya ndak ketinggalan, tapi subuhnya ndak pernah dilaksanakan. Maka ini masih menjadi satu penghambat untuk bisa masuk ke dalam surga. Bukan tidak masuk, tapi masih terhambat. Ya. Tapi kalau kemudian sholat subuhnya rajin, jamaah sholat subuhnya rajin,
maka itu menjadi jaminan. Ya. Makanya Bapak Ibu sangat beruntung kalau sampai hari ini masih bisa jaga sholat subuh. Adik-adik kita mahasiswa nanti kalau sudah pulang kampung masing-masing, masihkah bisa untuk menjaga sholat subuh? Ya. Kalau di Gerinting kan alhamdulillah ya bisa jaga sholat subuh ya Mbak. Tapi nanti pulang ke kampung masing-masing tolong jaga sholat subuh. Mudah-mudahan masih teringat dengan saya. Oh ya, ketika ngaji di Masjid Baitul Arqam begitu ya. Tapi orang yang tidak bisa menjaga sholat subuh dengan baik, maka dia gagal mendapatkan salah satu jaminan untuk bisa masuk surga. Ya. Dikatakan gagal itu. Bukan gagal masuk surganya, tapi gagal mendapatkan jaminan. Ya. Perihal tentang dia nanti masuk surga kan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah mendapatkan jaminan itu kan beda lagi. Artinya bahwa Allah sudah benar-benar memberikan kepada kita itu satu kepastian, itu namanya jaminan. Ibu-ibu, bapak kalau kepengin mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah, itu kan harus juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Punya kartu BPJS. Nah, ini BPJS-nya surga ya, sholat subuh. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang menjaga sholat subuh dengan baik, insya Allah dia akan diselamatkan dari siksa api neraka. Diselamatkan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 634. La yali jannari ahadun sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Nah, sebelum terbit matahari itu artinya sholat subuh. Sebelum terbenam itu berarti sholat asar. Ya, di sini disebutkan demikian. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, kalau kita ingin dibebaskan dari siksa api neraka, jagalah sholat subuh. Lalu di sholat subuh Bapak Ibu, pantesan itu ada wirid zikir yang berbunyi Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali nggih Pak Bu. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, hindarkan aku, hindarkan hamba minan nar, dari siksa api neraka. Silakan Bapak Ibu, doa yang tadi yang dijadikan sebagai wirid itu supaya dibaca setiap habis sholat fardu, khususnya sholat subuh. Ya, Allahumma ajirni minan nar. Cendek kok Pak Bu tungane. Cendek Sulawesi ngerti beli, pendek. Lalu yang keempat, akan mendapatkan bantuan dan pinjaman dari Allah. Akan mendapat bantuan dan pinjaman dari Allah. Bagi mereka yang tidak bisa menjaga sholat subuh dengan baik, maka dia akan mendapatkan kegagalan untuk mendapatkan bantuan dan pinjamannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 657 ya. Ini Bapak Ibu,
kita ambilkan dari kitab Sahih Muslim yang lumayan tebal ya, itu dibuka, dicari, itu ketemunya pada hadis yang ke-657. Mang sholat subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang untuk mendapati apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu kita harus yakin dulu. Jadi setelah kita mendengarkan, lalu kita yakini atau kita percayai, insya Allah. Cuma kadang-kadang oleh kita itu ragu, apa iya bener apa ora, itu masalahnya. Nah kita harus yakin Bapak Ibu. Ketika panjenengan terbebaskan dari musibah, panjenengan itu harus memahami bahwa bebasnya diriku dari musibah itu adalah jaminan Allah, disebabkan karena kita rajin sholat subuh. Dan saya pernah mengalami hal itu Bapak Ibu. Satu ketika terjadi kecelakaan di jalan raya, saya jatuh di jalan raya itu. Mungkin ya, kalau pas waktu itu ada mobil saya tidak tahu, tapi alhamdulillah untungnya masih ada mobil, tapi masih jaraknya jauh sehingga masih bisa untuk berhenti. Nah saya selamat dari musibah itu walaupun harus sedikit luka. Saya teringat bahwa mudah-mudahan keselamatan ini disebabkan karena kita bisa menjaga sholat subuh dengan baik sembari kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan mungkin bapak-bapak dan ibu juga mungkin pernah mengalami hal yang sama ya. Ketika panjenengan terbebaskan dari musibah, ingat bahwa itu adalah jaminan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi bapak ibu naik motor remnya blong. Pernah bapak ibu naik motor remnya blong, ngeblong, kemudian terjadilah musibah. Tapi musibah itu tidak sampai kepada sisi kefatalan. Ya. Jare wong Jawa, esi anak untunge. Nah kemudian yang berikutnya, akan mendapatkan pahala senilai dengan sholat malam. Kalau ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor hadis 221. Jadi orang yang tidak bisa menjaga sholat subuh dengan baik, dia gagal mendapatkan pahala yang senilai dengan sholat malam. Namun ini pun jangan dipahami sepihak. Ya wis hari kaya kue nyong orapan sholat malam lah. Yang penting jaga sholat subuh, toh akan mendapatkan nilai seperti halnya dengan melaksanakan sholat malam. Ya juga jangan dipahami seperti itu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan sholat malam, berarti kita akan mendapatkan pahalanya sholat malam. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, kita akan mendapatkan tambahan pahala kembali seperti kita melaksanakan sholat malam. Artinya Pak, kita mendapatkan tambahan satu-satu. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang keberapa Bu? Keenam. 6 ya. Akan berjumpa dengan malaikat dan namanya akan ditulis dalam buku catatannya. Bu, kepengin berjumpa dengan malaikat. Ya. Berarti bapak-bapak Pak, yang jenenge berjumpa dengan malaikat kan bisa jadi malaikat yang datang itu kan malaikatur rahmah.
Bisa nari ketemu malaikat langsung ening malaikat sing jukut nyawa ya. Padahal berjumpa dengan malaikat itu kan bisa jadi malaikatur rahmah, malaikat yang datang untuk kita mau memberikan rahmat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau rumah kita sering digunakan untuk sholat sunnah, rumah kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran, rumah kita tidak dijadikan sebagai ajang maksiat, rumah kita tidak digunakan untuk bertengkar suami istri tiap hari gitu ya. Itu insya Allah rumah yang akan senantiasa didatangi oleh malaikatur rahmah. Salah satunya Bapak Ibu, penghuninya suami dan istri, syukur anak-anaknya itu bisa jaga sholat subuh, maka malaikatur rahmah itu akan senantiasa datang ke rumah kita. Cuma kitanya yang enggak tahu. Nah Bapak Ibu, kita pun nanti akan dicatat, ya. Kita pun juga nanti akan dicatat segala aktivitas kita, termasuk sholat subuh kita itu akan dicatat. Nah, nanti di akhirat akan ditunjukkan. Kemudian kalau kita tidak bisa jaga sholat subuh, maka kita tidak akan berjumpa dengan malaikat dan nama kita tidak ada di sana. Ini hanya sekedar ilustrasi Bapak Ibu ya. Malaikat pegang buku gitu ya. Lalu membacakan nama. Bareng nengkono nama Fulan bin Fulan tidak terdaftar. Kayaknya nganggone Fulan bin Fulan loh. Ngopan nganggo nama seseorang nanti tersinggung ya. Bapak Ibu, oleh wong doyan ngomong, ke siap ditersinggungi. Wong aku ngisi jam iya ngomong biasa enak-enak biasa, tahu-tahu ada yang tersinggung. Ya, itu juga koreksi lah buat saya. Nah kemudian yang ketujuh, akan mendapatkan cahaya dan penerangan. Masya Allah. Pak Bu, panjenengan kepengin mendapatkan cahaya dan penerangan, jaga sholat subuh. Orang yang meninggalkan sholat subuh, dia gagal mendapatkan cahaya dan penerangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, dia menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita mau datang ke masjid sekalipun dengan keadaan yang gelap, tapi sekarang kan sudah tidak gelap Bapak Ibu ya. Lampu sudah berada di mana-mana. Hampir semua akses jalan yang menuju ke masjid maupun ke musola itu sudah diterangi dengan lampu. Apalagi menjelang 17 Agustus itu lampunya bertambah. Nah ini insya Allah akan menjadi cahaya dan penerang ketika kita berada di Yaumul Qiyamah. Itu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-8, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan senilai dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, ini jaminan untuk orang-orang yang suka melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, karena masih ada keterkaitan antara sholat fajar dengan sholat subuh dalam satu waktu itu, maka ini menjadi satu kebaikan.
Dan orang yang bisa istiqomah melaksanakan sholat fajar dengan sholat subuh itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang senilai dunia dan seisinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata kalau kita bisa jaga sholat subuh, kita ini menjadi orang-orang kaya. Dan kayanya kita itu melebihi dari kaya orang-orang yang sementara ini banyak dimunculkan, ya, si A, si B, si C, si D kekayaannya sekian triliun, itu masih kalah dengan orang-orang yang bisa menjaga sholat subuh, karena dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Itu berdasarkan hadis Muslim nomor hadis 725. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, yang ke-9, orang yang bisa menjaga sholat subuh dengan baik, dia akan mendapatkan berbagai kebaikan, keberkahan dan pahala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 615, jika saja mereka mengetahui besarnya keutamaan sholat isya dan sholat subuh, sungguh mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Tapi kan enggak sampai ada yang mau ke masjid, musola masjid sampai merangkak kok ya Pak Bu? Dodo ya. Iya. Maksudnya sebegitu besar keutamaan sholat isya dan sholat subuh, sampai-sampai dia harus datang ke masjid walau dengan merangkak. Karena apa? Ingin meraih keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Nah, saiki Bapak Ibu belum sampai ke merangkak. Nah, ini kan satu nikmat. Kita bersyukur nggak sampai merangkak. Ya mungkin kalau ada di antara kita yang sudah susah berjalan, mungkin bisa dengan diantar sama cucu kita. Nak, kalau mau ke masjid saya sekalian ikut. Aku ora paning masjid, Mak. Oh ya wis, nyong diantar baik. Artinya enggak sampai merangkak lah itu ya, karena sekarang ada fasilitas motor, ada fasilitas yang lain. Bahkan Bapak Ibu, sebegitu hebatnya keutamaan sholat jamaah, ini pada bab sholat jamaah ya, itu ada sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, seakan dia itu minta dispensasi kepada Rasulullah. Wahai Rasul, saya bagaimana kalau saya sholatnya di rumah saja gitu. Di rumah saja, karena saya itu tidak bisa jalan karena saya terhalang dengan penglihatannya gitu ya. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu masih mendengar seruan adzan gitu ya. Masih ya Rasulullah, berarti kan mohon maaf pendengarannya masih normal, cuma penglihatannya yang bermasalah. Masih ya Rasulullah, kalau masih datang ke masjid. Artinya itu tidak menjadi satu alasan ya, tidak menjadi satu alasan. Apalagi untuk saya Bapak Ibu sing mripate esi awas, pendengarannya masih jelas, sikile esi nindake keras, mangane esi dokoh, nginunge ya esi kepenak. Nggih. Kenapa kemudian kita menjadi alasan untuk mau datang ke masjid? Itulah Bapak Ibu ya. Walaupun Rasulullah sudah mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fad'i bi sab'ina wa isrina darajat. Salat jamaah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri. Rasulullah mengatakan 27 kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum.
Satu, waktu sudah beranjak siang. Yang kedua, teh manis dan sarapan sudah berada di depan kita. Jadi saya rasa cukup kajian kita untuk pagi hari ini perihal tentang 9 keuntungan yang akan diraih bagi orang yang bisa menjaga sholat subuh, dan 9 kegagalan yang akan diraih pula oleh orang yang meninggalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan untuk kita bersama. Mari kita baca doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tausiah kajian ba'da subuh yang telah disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengerti dan menambah keilmuan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan kajian pada subuh pagi hari ini diikuti sekitar 70 orang jamaah. Kebetulan ada mahasiswa dari KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian tadi live streaming kami untuk pagi hari ini. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.